Sastrawan itu berasal dari Sumatera Barat. Berasal dari Sumatera Barat. Jadi kayak Mara Rusli, Merari Siregar gitu ya. Kemudian Hamka gitu. Nah, artinya ketika sastrawan itu berasal dari Sumatera Barat, maka nanti sebagian besar banyak karyanya, karya latar dalam cerita roman, pasti cerita tentang Sumatera Barat. Gitu. Nah, cerita Siti Nurbaya ini kan adalah, kemudian ciri berikutnya adalah tentang kawin paksa gitu ya. Jadi Siti Nurbaya itu kan dijodohkan dengan Datuk Maringgi untuk kemudian agar kemudian melunasi hutang ayah ibunya gitu ya. Kemudian pertentangan antara kaum tua dan kaum muda. Kenapa antara kaum tua dan kaum muda? Kaum muda tuh ingin mandiri, ingin belajar, tapi kemudian dari orang tuanya anak perempuan itu udah kawin aja cepat agar bisa melunasi hutang. Sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan pergeseran moral saat ini gitu kan? Apakah perempuan masih mau kemudian dipaksa menikah untuk melunasi hutangnya gitu ya? Itu kemudian terjadi sangat pergeseran pada zaman sekarang. Nah, kalau terus ada kemudian judul romannya itu adalah Sengsara Membawa Nikmat. Nah, ini sempat juga kemarin serial ini ada waktu saya kecil itu udah ada di TVRI. Jadi yang memerankan itu Desi Ratnasari sama Gusti Randa gitu ya. Itu juga masih berlatar belakang di Sumatera Barat. Nah, kalau yang di sastrawan, ciri khas sastra pada angkatan pujangga baru sudah ada kemandirian gitu kan. Makanya kemudian cerita Ajab dan Sengsara itu bagaimana cerita tokohnya yang ingin melanjutkan studi kemudian menjadi dokter gitu ya. Kemudian ada lagi nanti roman Belenggu yang kemudian sempat menjadi pro dan kontra karena waktu di zaman penjajahan Belanda ada sedikit menyindir tentang Belanda yang kemudian waktu itu roman Belenggu ini dilarang terbit oleh Belanda. Nah, kemudian ada karya Hamka yang sangat fenomenal adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah gitu. Apa itu salah, Mak? Ada apa sebenarnya, Engku? Kita harus membicarakan persoalan kemarin petang. Kemudian tenggelamnya kapal Van der Wijk. Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Anda pasti sudah menonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang waktu itu pemerannya adalah Pevita Pierce gitu. Nah, bergelirnya waktu, kalau di tahun 45 yang paling hot itu karyanya drama gitu, puisi. Roman itu mulai tergantikan dengan novel gitu. Nah, kalau di tahun 70-an nanti ada istilahnya, kita sudah mulai mengenal namanya sastra feminis. Sastra feminis itu berarti pengarang-pengarang perempuan sudah muncul, kemudian mereka mengangkat cerita tentang emansipasi wanita gitu. Bagaimana bahwa sastra feminis ini adalah menginginkan bahwa kedudukan wanita sejajar dengan kedudukannya pria. Kalau saya ditanya bagaimana, apakah saya peminat sastra feminis gitu ya, kalau kemudian kodratnya sudah melawan kodrat sebagai perempuan, mungkin itu agak bertentangan dengan pribadinya saya gitu. Nah, terus di tahun 90-an waktu saya remaja, saya mengenal novel-novel remaja. Yang paling fenomenal waktu itu adalah Lupus, karyanya Olga. Lupus itu kan sampai difilmkan berapa kali, kemudian disinetronkan serialnya. Memang asik sekali dengan gaya Olga, dengan gaya remajanya mengangkat bagaimana berlatar anak SMA yang jatuh cinta gitu ya. Kemudian kehidupan masa remaja yang waktu itu, kalau zaman dulu 90-an kan kita belum kenal internet gitu ya. Televisi juga masih TVRI gitu. Jadi memang bagaimana persahabatan dengan teman-teman itu sangat kental sekali gitu. Mereka sering main ke Blok M, kumpul-kumpul ya di warung kopi atau di mana. Waktu itu sangat kental sekali gitu. Dan selain yang
samping lupus ada juga catatan si Boy. Catatan si Boy ini saya dulu paling senengnya karena itu pemerannya adalah Ongki Alexander. Wah, Ongki Alexander itu ganteng banget tahun itu, idolanya para remaja. Terus Didi Petet yang jadi Emon gitu ya. Jadi kalau filmnya itu jadi orang kenal Nurul Arifin, asik sekali gitu. Nah, tahun 2000-an, waktu tahun 2006 atau 2007 ya itu, saya terkesan sekali dengan novelnya Andrea Hirata. Jadi saya membaca Laskar Pelangi itu berulang kali, sangat menyentuh. Dia dari Belitung ya, makanya kemudian latarnya adalah latar Belitung, dan saya baru tahu ternyata Belitung itu sangat indah dari ceritanya. Dia mengangkat bagaimana SD Muhammadiyah yang cuman 11 orang murid gitu ya, udah hampir rubuh, tapi bagaimana seorang guru bertahan untuk mengajarkan anak-anak di pedalaman. Hal-hal yang seperti itu sangat menyentuh jiwa, karena memang kita yang berlatar pendidikan sebagai guru, sebagai dosen, kita memang perlu membaca karya orang lain untuk bisa mengukuhkan jati diri, kemudian profesi kita untuk benar-benar mengamalkan ilmu yang kita punya. Ketika Laskar Pelangi itu difilmkan, saya nonton 4 kali loh di bioskop. Saking begitu menyentuhnya. Riri Rija, Mira Lesmana sangat profesional, kemudian bisa mengangkat sekitar 400 halaman novel ke dalam film yang berdurasi 2,5 jam saya pikir. Terus setelah itu kan itu tetralogi, kemudian hadir juga novelnya itu yang Sang Pemimpi, kemudian Edensor dan Mariamah Karpov. Memang mengulang ide itu nggak mudah gitu ya, karena mengulang kesuksesan. Akhirnya ketika Laskar Pelangi difilmkan, kemudian Edensor memang tidaklah se-hot, tidaklah se-booming kemudian Laskar Pelangi. Ya wajar-wajar aja saya pikir. Nah, terus saya mengenal lagi sastrawan yang dari Sumatera Barat yang masih muda, yaitu Afu Adi. Afu Adi itu karena dia berlatar belakang, dia pernah sekolah di pesantren, kemudian dia menulis novel Negeri Lima Menara gitu ya. Wah, saya waktu itu memang pernah mengecap pendidikan di pesantren, asik juga ini gitu ya. Terus kemudian saya memorable ya, mengingat kembali masa-masa saya belajar di pesantren. Afu Adi menggambarkan kemudian bagaimana para santri itu bercita-cita yang akhirnya mereka bisa sampai mewujudkan mimpinya, pergi ke luar negeri, dan mereka bertemu kembali, berjanji untuk suatu saat mewujudkan mimpinya dan bertemu di negara yang telah mereka sepakati. Kemudian dia menulis lagi ceritanya ada Ranah Dua Warna dan Rantau Satu Muara gitu. Nah, terus saya selain Afu Adi kenal juga dengan Terelie. Terelie ini sebenarnya berlatar belakang akuntansi ya, orang ekonomi, tapi kemudian jago menulis sastra, itu patut diacungin jempol. Karya-karyanya itu dia memang sangat menyentuh apa yang sedang terjadi dengan pemerintahan, cara dia menyindir dalam tanda petik dia ungkapkan dalam novelnya. Anda bisa lihat nanti novelnya dengan Negeri Para Bedebah, kemudian Pulang dan Pergi. Tapi bagaimana kemudian dia juga bercerita menyinggung tentang perasaan mencintai yang tidak harus memiliki gitu ya, perasaan mencintai yang kemudian tidak harus bersama, bagaimana kemudian ikhlas melepaskan, itu ada di novel Rindu dan di novelnya Tentang Kamu. Sastrawan-sastrawan itu pasti sudah mengalami hal itu semua, makanya kemudian mereka dengan gaya bahasanya bisa menuangkan karya fenomenal yang betul-betul sangat khas dengan bahasanya sehingga mengena di hati kita gitu. Nah, selain Terelie, ada juga yang kalau perempuan itu anaknya Amin Rais, yaitu Hanum Rais. Saya suka bagaimana cara Hanum Rais bercerita ketika dia menulis novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Dia menggambarkan bagaimana traveling ke Eropa, tapi tidak melulu hanya pergi datang foto di gedung-gedung, di monumen-monumen seperti Menara Eiffel, atau menunjukkan foto hebat kita di situ, bukan begitu. Dia kemudian membuka cakrawala pemikiran kita bahwa pergi jalan-jalan ke Eropa ternyata ada yang bisa dipetik bagaimana sebenarnya Islam pernah berjaya di Eropa.
Dia ceritakan sejarah di situ yang sangat bagus. Itu kemudian membuat saya tertarik, membuat saya memotivasi dari saya harus datang ke Eropa, saya harus gali sejarah itu, saya harus datang ke tempat itu dan benar-benar membuktikan bahwa apa yang sudah pernah ditulis Hanum Rais memang benar ada. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana di Turki gitu ya, ada masjid yang kemudian dirubah jadi gereja, kemudian jadi masjid lagi, ada masjid Blue dan sebagainya gitu. Anda harus datang ke sana dengan memang buku adalah jendela dunia katanya, dan dengan membaca banyak novel kita jadi termotivasi untuk datang. Nah, selain yang Hanum Rais, nah yang paling sangat menyentuh waktu itu ketika dia menulis pengalaman pribadinya yang 11 tahun kemudian baru bisa memiliki momongan. Dia menulis bagaimana sakit jatuh bangunnya dia berusaha untuk mendapatkan momongan, itu juga ada di dalam novelnya. Terus selain Hanum Rais yang perempuan ada Asma Nadia. Asma Nadia itu lebih dewasa, mengungkapkan bagaimana cerita kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah gitu. Bahwa rumah tangga tidak selamanya mulus, bahwa ada cobaan dari A, B, C dan sebagainya. Tapi dia mengajarkan kita bagaimana menguatkan bahwa mencintai itu harus dirawat, harus disiram agar terus